Hai, selamat datang di New Terek Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Kita akan lanjutkan untuk batch terakhir ya, untuk general reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juni. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Aries, oke? Jadi Aries, ini telat ya, kita udah masuk bulan Juni. Dan karena aku juga ada jadwal personal reading, kemudian aku juga ada jadwal personal, dan semuanya campur aduk. Jadi aku nggak terlalu bagus nih multitasking. Jadi mohon maaf, oke? Dan sebelum kamu lebih jauh di sini protesnya, kita akan lanjut aja masuk ke general reading kamu. Nah, sekarang kita akan mulai dari satu sesi khusus. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan nih ya berkaitan dengan situasi asmara, karir, finansial, atau pertanyaan lainnya yang kamu butuh saran atau jawaban, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kalau misalnya kamu udah coba itu ya, cocokkan nanti dengan hasil pembukaan kartunya tapi nggak cocok ya, mungkin bukan untuk kamu nih saran atau jawabannya, oke? So here we go, Aries. Aries, give an answer please. Alright, so ini adalah kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi. Tapi kita nggak bakal buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu. Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck, dan kita akan menggunakan tebaran Celtic Frost juga, oke? So here we go. General reading bulan Juni tahun 2021. Oops. Oke. Kartu pertama di sini buat Aries ada Two of Pentacles. Lanjut dulu di sini ada Nine of Swords. Next, Ace of Swords. There's some type of truth here in the past. Three of Wands. Lanjut dulu ada The Empress. Wow. Five of Pentacles. The Tower. Five of Cups. Six of Cups. Ten of Wands. Bottom of the deck di sini ada The Chariot. So Aries, di sini aku ngerasa kamu kayak menerima semacam informasi atau kabar di masa lalu, oke? Kabar yang memang sudah seharusnya kamu dengar, atau bahkan ini sesuatu yang ingin kamu dengar, yang ingin kamu dapatkan jawabannya. Ada Ace of Swords in the past position. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kamu dengar kabar atau informasi ini, kamu ngerasa off balance, karena ada negative emotion attached to this news. Oke, ada sebuah gimana ya, kayak ada perasaan nggak rela sebenarnya yang akhirnya muncul ketika informasi atau kabar ini kamu dapatkan. Disappointing, let's say, sesuatu yang
mengecewakan. Aku analogikan seperti ini. Misalnya nih, let's say kamu dapat kabar soal pekerjaan, kamu dapat kerjaan baru. Hai Aries, kamu dapat kerjaan baru, kita mau hire kamu, datang dong interview ke kantor, seperti itu. Kamu lamar kerjaan ini udah dari waktu yang cukup lama, kamu baru dipanggil sekarang kamu udah nggak di kota tempat lamaran kerja itu lagi gitu loh. Dan di saat yang bersamaan kamu tahu bahwasanya kamu nggak bisa pergi ke kota itu karena banyak faktor. Bisa jadi kamu nggak punya uang, bisa jadi kamu lagi terikat dengan sesuatu hal yang nggak bisa kamu tinggalin, sehingga akhirnya kamu ngerasa kecewa, bukan senang sih, puas, cuman di saat yang bersamaan juga ngerasa kecewa karena kamu tahu kamu nggak bisa buat pergi ke sana atau mendapatkan pekerjaan itu. Oke. Kalau misalnya kita asosiasikan atau kita kaitkan dengan situasi asmara kamu, ini sedih sih, karena aku bisa, I can feel it. Mungkin kamu di sini dapat semacam pesan, ya, pesan dari seseorang, dimana kamu sayang sama dia, kamu sayang sama orang ini, you love this person, the Empress here in your subconscious mind. You think about this person a lot. Kamu cinta dengan orang ini. Kamu mikirin orang ini terlalu sering, malahan bikin kamu jadi insomnia mungkin, karena kamu kepikiran orang ini terus. Bisa dibilang orang ini prioritas lah. Oke, kamu dapat informasi dari dia. Mungkin dia nge-text kamu. Setelah sekian lama dia ngilang dari kamu. Oke, jadi ini bisa jadi seseorang yang tiba-tiba datang lagi, nge-text kamu atau nge-call kamu dan bilang, hey Aries, I love you. Hey Aries, I miss you. Aku sayang kamu, katanya ke kamu. Kemudian, aku kangen kamu loh Aries. Maaf ya aku kemarin ngilang. Dan tentunya seneng dong ada di Empress di sini. Tapi kamu tahu kamu nggak bisa sama orang ini. Aku ngerasa kamu nggak bisa sama orang ini, Aries, karena ada Two of Pentacles di current situationnya kamu. Oke? Aku nggak ngerasa kamu punya orang lain, tapi ini lebih ke ada pertimbangan khusus kenapa kamu nggak bisa sama orang ini. Ada banyak faktor. Pertama, bisa jadi di Empress ini tentang feminine energy, seseorang yang kamu hormati di dalam sebuah rumah atau keluarga. Bisa jadi ini mama, bisa jadi ini tante, bisa jadi ini nenek. Intinya di sini ada sosok atau figur feminin yang dituakan, yang kamu hormati, yang mungkin menjadi faktor kenapa kamu harus kesulitan untuk bikin keputusan terkait orang yang datang kembali ini. Bisa jadi orang ini nggak disetujui sama orang tua kamu. Bisa jadi mama kamu belum kasih izin untuk nikah, let's say, kalau misalnya kamu pengen nikah sama orang ini. Oke, karena di Empress itu juga aku sudah sering kali bilang bahwasanya itu relate dengan marriage card. Atau bisa jadi ini soal financial issues. Okay, you love this person, tapi kamu tahu bahwasanya kamu nggak bisa sama orang ini karena ada financial issues atau ada perbedaan latar belakang keluarga atau latar belakang stabilitas finansial antara keluarga kamu dan dia, sehingga terjadi clash. Oke, dan itu itu bikin kamu ngerasa kayak terasing gitu loh. Kamu ngerasa happy, tapi di saat yang bersamaan kamu tahu kamu nggak bisa bertindak apa-apa, walaupun dia udah nge-text kamu, udah kembali di samping kamu. Oke? Apakah orang ini menyadari kesalahannya Mbak dulu ketika dia memutuskan untuk pergi dari saya? Kalau misalnya ini pertanyaan kamu ya Aries ya, terhadap si dia yang kembali lagi ini, mungkin aku ngerasa dia cukup menyesal karena ada Five of Cups di external influence.
Atau bisa di vice versa, kamu di sini yang ngerasa menyesal udah pergi dari kehidupan seseorang, kemudian ketika kamu kembali dia udah yang kayak aku nggak bisa, sorry gitu loh. Dan akhirnya ini bakal sedikit membebani kamu di bulan Juni, Aries. Oke. Tapi kamu berusaha atau mencoba untuk terus optimis. Ada Three of Wands di immediate future. Ada Six of Cups di hopes and fears. Kayak sekarang kamu berada di situasi dimana kamu ragu untuk full fokus atau untuk sepenuhnya berkorban demi orang ini atau demi situasi ini, karena for some reason kamu udah yang kayak kehilangan harapan. Oke. Bisakah kalau misalnya kamu di sini memilih untuk memaafkan orang ini, kemudian kamu terima orang ini lagi, ya, bisakah orang ini dikasih kesempatan? Ada Tower di sini, Aries. There's some perspective change of perspective here that needs to occur or happen. Ada perubahan perspektif yang harus terjadi. Aku nggak tahu nih relasi atau kaitannya dengan situasi kamu, tapi ada sebuah perubahan perspektif yang sebelumnya kamu ngerasa, oh I need this person, I gotta be with this person, aku harus sama orang ini, aku harus gini. Mungkin perspektif itu harus diubah gitu loh. Kenapa? Agar tidak membebani diri kamu. Oke? Bahwasanya tanpa orang ini pun kamu masih bisa hidup gitu loh. Kamu masih bisa cari cinta di tempat yang lain. Love is everywhere, love is in the air gitu loh. Perubahan perspektif, oke? Itu juga bisa berlaku vice versa. Mungkin di sini ada keraguan, seperti yang aku bilang tadi, ada Two of Pentacles di sini, ada keraguan. Haruskah saya berjuang untuk orang ini? Haruskah saya bersama orang ini? Padahal kamu di sini udah jelas-jelas sayang sama dia, ada di Empress dan Six of Cups, soulmate connection. Mungkin kamu harus merubah perspektif sekarang. Kamu harus lebih yakin, kamu harus lebih firm, kamu harus lebih confirm dengan perasaan kamu sendiri. Oke? Put down the burdens, Ten of Wands. Dan aku ngerasa kamu bakal melalui sebuah tahapan baru yang lebih menyenangkan dalam kehidupan kamu, Aries, di bulan Juni. Kayak beban berat yang kamu pikul itu bakal kamu jatuhin di bulan Juni gitu. Oke. Hati-hati dengan stabilitas finansial kamu. Aku ngerasa kamu bakal mengalami kesulitan mungkin nanti di pertengahan Juni. Diantisipasi saja, oke? Bisa jadi di sini ada sebuah kebutuhan tertentu di sini di rumah yang harus kamu penuhi, dan kamu mungkin kecewa karena kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Bisa jadi ini permintaan seseorang di keluarga kamu, bisa jadi ini ayah, ibu, adik, kakak, bisa jadi juga. Dan kamu di sini ngerasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan itu atau keinginan dari keluarga kamu itu karena kamunya sendiri juga lagi oleng gitu loh, situasi finansialnya. Oke. Aku juga ngerasa kayak hati-hati di sini, Aries. Aku nggak tahu kenapa Six of Cups dan di Empress ini, dan ada Nine of Swords di Challenge. Hati-hati dengan kemungkinan keguguran, oke? Hati-hati dengan kemungkinan keguguran. Hati-hati dengan aktivitas-aktivitas berat yang tidak seharusnya kamu lakukan lagi ketika kamu sudah hamil. Karena kalau misalnya baru hamil muda atau baru hamil, itu kamu harus banyak istirahat ya. Jadi hati-hati dengan kehamilan kamu. Itu aja sih pesan aku. Oke. So, Aries, ini pesannya cukup jelas sih dari readingan kamu. Semoga ini bisa tarik pesannya atau semacam sneak peek juga buat diri kamu di bulan Juni, oke?
kita akan tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk Aries di bulan Juni. Mari kita lihat di sini. See? Goodbye to the old and hello to the new. Katanya di sini, you have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. Okay? Ada perspective change here, change of perspective di sini. Transition, transformation, ada transformasi. Ada siklus baru di sini, ada tahapan baru dalam kehidupan kamu yang akan kamu lalui di sini Aries, okay? So, say goodbye to your old self and say hi my new self. Oke, selamat datang kehidupan baruku gitu, lebih bersemangat. Oke, lukis hal-hal yang indah atau tulis hal-hal yang indah di lembaran baru kehidupan kamu. Oke, so Aries, readingan kamu itu bagus banget, aku berharap ini readingan aku. Sekarang kita lanjut ke kartu terakhir di sini sebagai penutup. Kartu jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, siap atau tidak, kita langsung buka kartunya. Di sini ada Prince of Winter. Oke. Dan di sini intellectual, determined, focus, impulsive, seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected change. Kamu mungkin di sini berhubungan dengan Cancer bisa jadi. Oke. Karena kalau nggak salah Cancer juga 11-12 lah readingannya dengan kamu, dan aku hampir sebut Cancer di setiap aku mau coba sebut Aries. Apapun di sini pertanyaannya, aku ngerasa saran utama dari kehadiran kartu ini adalah dari pertanyaan kamu tadi, kamu harus bertindak cepat. Kalau misalnya kamu pengen menghubungi seseorang, hubungi dia sekarang, ya. Jangan biarkan kamu berlama-lama ngerasa galau, ngerasa stagnan, Oke, kamu harus bertindak cepat. Kalau misalnya kamu di sini pengen segera memperjelas hubungan kamu dengan seseorang, segera perjelas, ambil quick action, oke? Karena aku ngerasa kamu butuh ritme kerja yang cepat di bulan Juni. Kamu lagi banyak yang dipikirin Aries di bulan Juni, jadi jangan tambah-tambah beban mental dengan hal-hal yang gak penting, oke? Jadi bertindak cepat. Kalau misalnya bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Do not procrastinate. Jangan diundur-undur, oke? So, aku harap itu bisa memberi saran atau jawaban dari pertanyaan kamu tadi, oke? Dan aku ngerasa itu cukup jelas sih hasil pembacaan kartunya kali ini Aries. Dan semoga bisa diambil intisarinya, oke? So, ini adalah general reading kamu. Ini adalah general reading kamu. Semoga bisa kita Aries, ini adalah general reading kamu. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe sebelum kamu pergi. Dan semoga bisa ketemu lagi kita di video-video terbaru Neo Tarot Channel. Oke, bye.